Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Faisabilillah. Saya dari Teknologi dan Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya dari Praktikum D dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang motor induksi yang biasa digunakan pada industri zaman-zaman sekarang. Jadi sekarang ini langsung saya tampilkan materi presentasi. Jadi mengenai tentang motor listrik induksi. Nah, motor listrik itu dibagi ada dua, motor listrik induksi dan juga start delta. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita harus lebih mengenal terlebih dahulu mengenai tentang isi dari motor induksi. Nah, prinsip kerja motor induksi itu adalah motor induksi adalah induksi elektromagnetik, di mana medan magnet tuh berputar yang dihasilkan oleh stator terus menginduksi arus pada rotor dan nantinya menciptakan medan magnet rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan stator yang akan menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Arus AC 3 fasa pada komparator itu akan menciptakan medan magnet yang berputar dengan kecepatan yang sinkron. Dan perbedaan kecepatan antara medan putar stator dan rotor itu biasanya disebut slip. Nah, slip ini biasanya itu tuh hal yang penting karena ini sebagai indikasi untuk induksi arus pada rotor dan menghasilkan torsi. Terus untuk mengenai karakteristik motor listrik yaitu di sini ada beberapa poin ya. Jadi karakteristik hubungan antara torsi dengan slip itu ada kalkulasinya di belakangnya, itu dengan slip sama dengan NS dikurang NR dibagi NS, dimana saat slip dalam keadaan 0 atau kecepatannya rotor sama dengan kecepatan sinkron, itu tuh nanti bakal terjadi torsi juga, torsinya tapi itu sama dengan slipnya, jadi ya sama dengan 0. Dan saat slip kecil itu mendekati sinkron, motor akan bekerja pada kondisi normal, torsi proporsional dengan slip, biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan slip yang besar mendekati 1, dan itu biasanya terjadi saat starting, itu motor akan menghasilkan starting torsi, dan kurva torsi antara slip berbentuk seperti huruf S dengan torsi maksimum itu pada slip tertentu. Nah, karakteristik berikutnya yaitu kecepatan antara torsi mengenai tentang motor listrik induksi. Nah, di mana kecepatan itu selalu konstan atau hampir konstan meskipun bebannya selalu berubah. Lalu saat beban naik, nanti akan bertambah itu slipnya. Lalu nanti arus rotornya juga naik, torsinya ikut naik, tapi motor tetap berputar mendekati kecepatan sinkron. Nah, biasanya ini alasan motor industri sering disebut constant speed motor, karena keterkaitan kecepatan sama torsi itu tuh selalu konstan kecepatannya kalaupun bebannya berubah. Lanjut, karakteristik arus motor induksi. Biasanya arus start itu sangat besar, itu biasanya 5 atau sampai 7 kali arus nominal, karena rotor diam itu sama aja kayak slip sama dengan 1. Nah, biasanya setelah mencapai kecepatan kerja, arus turun mendekati arus nominal. Terus pada saat beban bertambah, slip juga akan bertambah. Begitu juga arus rotor juga bakal meningkat. Itu menyamakan dengan bebannya. Lalu untuk mengenai efisiensi tentang motor induksi, itu akan juga meningkat seiring kayak kenaikan daya keluarannya. Jadi output dayanya itu saat semakin naik, itu juga akan mendekati maksimum pada beban penuh. Lalu pada beban ringan, efisiensi rendah karena rugi-rugi besi dan mekaniknya dominan. Dan karakteristik dari faktor dayanya itu poin pertama itu pada beban ringan, kalau faktor daya rendah atau lagging itu karena arus magnetisasi dominan. Lalu pada beban nominal, faktor daya akan meningkat, itu yang sama aja lebih baik.
pada beban berat, faktor daya bisa lebih turun. Lalu, nah, untuk beberapa komponen yang penting pada motor yaitu ada tegangan motor, belitan motor, dan terminal motor. Nah, tegangan motor itu biasanya tuh selalu dirancang dengan nominal tertentu. Biasanya itu di antara 220 volt, 380, 415. Nah, dan biasanya juga ada motor dual voltage, yaitu memiliki tegangan double antara 220 sama 380 volt. Itu bisa dipakai pada dua level tegangan. Itu biasanya juga tegangan tidak sesuai. Motor biasanya kurang torsi ataupun arus berlebih. Dan biasanya lebih cepat panas. Kalau di belitan motor itu terbuat dari kawat tembaga berisolasi di dalam stator. Fungsinya itu membentuk medan magnet berputar. Sambungan utamanya yaitu bintang atau Y untuk tegangan lebih tinggi dan arusnya lebih kecil. Untuk delta untuk tegangannya itu lebih rendah, arusnya pun lebih besar. Dan kalau di terminal motor 3 fasa itu biasanya punya 6 terminal ya. Nah, itu konfigurasinya seperti apa? Pertama ada start dulu, U2, V2 dan W2. Itu nanti akan digabung ke sumber U1, V1 dan W1. Untuk yang delta itu U1 sampai W2-nya, V1 sampai U2 dan W1 sampai V2 itu selalu dihubungkan dengan uh, sumber 3 fasa. Dan biasanya motor satu fasa biasanya punya 4 terminal. Nah, terus kenapa start delta itu lebih sering digunakan dibanding DOL? Nah, mengenai tentang kenapa start delta lebih baik, itu kita di sini menemukan 3 poin kunci utama kenapa start delta lebih unggul. Pertama, kalau di DOL untuk arus startnya itu yang seperti saya bilang tadi itu 5 sampai 7 kali arus nominal. Sedangkan start delta itu hanya sekitar sepertiga dari DOL. Jadi lebih arus startnya lebih aman. Dan di torsi startnya itu lebih besar. Nah, sedangkan itu tuh nggak setiap menit itu torsi yang kita pakai itu konstan. Nah, kalau di start delta itu torsi start tuh turun jadi sepertiga. Terus untuk umur pemakaian dari DOL sendiri tuh karena DOL ini lebih cepat panas dan juga cepat memperpendek umur motor, jadinya ini lebih kurang dibanding start delta karena start delta lebih ramah pada motor dan jaringan listrik. Dan inilah rangkaian start delta yang nanti akan saya tampilkan di aplikasi EKTS. Nah, saya langsung sampaikan saja nih materinya. Nah, jadi di sini ada rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol itu di sini terdapat 3 kontaktor. 3 kontaktor sini untuk prinsip alur kerjanya. Jadi selama push button start ini diaktifkan, maka kontaktor 1 ini akan mengaktifkan beberapa kontak dari kontak 1. Nah, semisal kontak 1 ini kan akan aktif. Yang nanti akan secara aktif juga akan mengaktifkan K3, menonaktifkan K3. Dan juga nanti akan mengaktifkan timer nih. Untuk lebih gampangnya akan saya tampilkan untuk rangkaiannya seperti apa. Nah, jadi motor bergerak ke arah kanan selama 5 detik. Lalu kalau sudah, nanti motor akan bergerak ke arah kiri. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.